Elshita News and Talk. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan sejauh mana anak-anak Indonesia benar-benar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Di tengah semangat memenuhi hak anak, berbagai kasus kekerasan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Komnas Perlindungan Anak bahkan mencatat lebih dari 300 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2026, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang disorot karena tingginya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren atau boarding school. Lalu bagaimana refleksi Hari Anak Nasional tahun ini dan sejauh mana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi anak? Kami akan berbincang bersama Koordinator Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah, Arida Nuralita SPSI MA, psikolog. Elshita News and Talk. Bu Arida, kita mengucapkan selamat Hari Anak Nasional, Ibu. Oke, terima kasih Kak Nisa. Selamat Hari Anak juga untuk seluruh masyarakat di Jawa Tengah ya. Iya, Bu Arida, di tengah momentum refleksi juga ya terkait dengan Hari Anak Nasional, ini kan kita juga tidak terlepas dari berbagai kasus ya dan juga permasalahan yang belakangan ini juga terus mencuat ke publik, Ibu. Misalkan seperti kasus kekerasan terhadap anak maupun juga kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini di pondok pesantren. Di tengah momentum yang seperti ini, bagaimana Ibu? Mungkin kita memulai dengan merefleksikannya terlebih dahulu ya di tengah momentum Hari Anak Nasional ini. Oke, makasih Kak Nisa. Ya, tentunya Hari Anak Nasional kita berharap bahwa itu bukan cuma sekedar ritual tahunan gitu ya, tetapi bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri, kita berharap Hari Anak Nasional itu bisa menjadi pengingat bahwa perlindungan anak itu bukan hanya tugas pemerintah saja gitu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, keluarga, sekolah, dunia usaha, media, bahkan institusi-institusi terkait lainnya gitu. Jadi semakin kuat perlindungan terhadap anak hari ini, kita berharap juga semakin kuat pula masa depan Jawa Tengah ke depan. Gitu. Iya, kalau di Jawa Tengah sendiri Bu dari DP3 AKB yang mungkin dalam merayakan atau ikut memperingati nih Hari Anak Nasional, ada acara apa Bu yang diselenggarakan Bu untuk tahun ini sendiri? Oke, yang diselenggarakan. Kita mungkin tidak menyelenggarakan Hari Anak yang wah atau bagaimana ya, tetapi tentunya kita juga tetap harus mengajarkan anak tentang kesederhanaan. Yang penting adalah kebermaknaan dari hari anak itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa sama-sama punya kesadaran terhadap kepentingan terbaik buat anak, bagaimana kita mengedepankan hak-hak anak, dan kemudian memberikan perlindungan rasa aman kepada anak. Nah, Hari Anak ini sudah ada banyak beberapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan dari kemarin sebenarnya, gitu. Tidak hanya dinas kita sendiri yang mengadakan sebenarnya, tetapi rangkaian-rangkaian peringatan Hari Anak itu pun dilakukan oleh institusi, kemudian lembaga-lembaga lain yang kemudian bergandengan tangan juga bersama kami dari Dinas Perempuan dan Anak. Contohnya misalnya kemarin baru saja kita merayakan bersama-sama Hari Anak Nasional di Mall Tentrem tentunya bersama Unika. Kemudian juga kita melakukan memperingati Hari Anak bersama lembaga-lembaga institusi-institusi lain, dan kedepannya nanti masih kita akan mempersiapkan perayaan Hari Anak sampai Agustus ke depan yang akan kita lakukan di SMA Negeri 4 Semarang ya, bersama seluruh anak Jawa Tengah perwakilannya tentunya ya gitu. Dan kita berharap bahwa itu pun juga nanti diikuti oleh sekolah-sekolah lain merayakan dengan versi terbaik mereka masing-masing tentunya. Gitu. Baik. Di samping itu kita juga belakangan ini kan juga sering sekali mendengar terkait dengan
kasus-kasus misalkan kekerasan Ibu ya, dan kemarin juga di Jawa Tengah, di Semarang ini juga terjadi lagi kekerasan seksual di pondok pesantren. Lantas di tengah momentum Hari Anak Nasional, apa Bu yang sedang mungkin diperkuat ya dari mungkin Dinas DP3AKB sendiri maupun juga menggandeng instansi ataupun lembaga lainnya terkait dengan pencegahan agar tidak terjadi lagi nih Bu kasus-kasus seperti ini? Oke, kita tadi ada dua hal ya tentang kasus kekerasan yang masih marak gitu ya, dan kemudian masih munculnya beberapa kasus kekerasan gitu, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Oke, kalau bicara tentang masih maraknya kasus kekerasan, jika kita lihat tentunya kita perlu melihat itu dari dua sisi gitu. Pertama, mungkin memang meningkatnya kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, dan itu tentu saja PR terbesar kita. Sama seperti yang tadi dikatakan Kak Anissa ya, bahwa ini masih menjadi PR terbesar kita. Nah, sisi lain adalah munculnya banyak kasus kekerasan itu pasti terlihat dari banyaknya pelaporan yang masuk kan. Nah, meningkatnya pelaporan ini tentunya menunjukkan bahwa sudah semakin meningkat kesadaran masyarakat untuk melapor, meningkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kepada anak gitu. Dan tentunya saja ini juga menandakan bahwa sistem layanan untuk pengaduan, penanganan, perlindungan anak itu sudah mulai dikenal masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses, mudah untuk melapor gitu. Jadi mungkin kita tidak hanya sekedar untuk melihat wah kasusnya banyak ya gitu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan bahwa setiap anak yang mungkin sudah menjadi korban ini mendapatkan layanan penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan sesuai dengan proses ketentuan hukum, ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dan kita juga bisa memastikan kemudian bagaimana anak-anak kita ini bisa teredukasi untuk bisa punya kesadaran melindungi dirinya sendiri gitu, sehingga kasus kekerasan itu tidak berulang di masa depan gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan munculnya beberapa kasus kekerasan yang akhirnya muncul di beberapa lingkungan pondok mungkin perlu kita pahami bersama sebenarnya di lingkungan manapun, maupun itu lingkungan keluarga, lingkungan RT lah, kampung, desa, termasuk dengan lingkungan pondok atau lingkungan asrama, apapun itu, kekerasan dapat terjadi di mana saja sebenarnya, apabila sistem perlindungan anak tidak berjalan dengan baik. Nah, konteksnya adalah, yang penting adalah bagaimana sebenarnya yang menjadi PR kita itu adalah bagaimana memastikan adanya sistem perlindungan anak di suatu lingkungan, di suatu tempat, di suatu komunitas. Itu yang terpenting. Jadi sebenarnya kita juga tidak perlu mengeneralisir ya bahwa berarti sekarang lingkungan pondok itu nggak aman atau anak di asrama itu bahaya gitu. Enggak juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita semua, baik itu keluarga, sekolah, pesantren, tempat ibadah bahkan atau komunitas apapun itu punya kesadaran dan punya komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman buat anak gitu. Baik. Bisa membangun sistem perlindungan bagi anak itu sih. Kalau saya sendiri baca data dari Komnas PA, 80% kekerasan itu kabarnya juga datangnya dari keluarga terdekat ya Bu ya. Kalau catatan di Jawa Tengah sendiri seperti apa Bu untuk kasus kekerasan yang paling terjadi nih, kekerasan di Jawa Tengah sendiri, dan biasanya dilakukan oleh siapa Ibu? Yang terbesar memang kebanyakan terjadi itu dilakukan oleh orang terdekat, karena memang kebanyakan anak kan memang mereka akan lebih banyak hidupnya adalah berada di sekitar orang-orang terdekat mereka ya. Nah, lingkungan orang terdekat itu tentunya yang dimaksud orang terdekat di sini adalah orang yang mereka percaya, orang yang seharusnya mereka percaya. Bisa keluarga, bisa kerabat, bahkan bisa tetangga yang mungkin mereka sering bertemu atau sudah terbiasa bertemu, bahkan di lingkungan sekolah
guru atau ya siapapun yang dianggap mereka sebagai orang-orang terdekatnya gitu. Baik, lantas ketika mungkin muncul ya data seperti itu dan banyak juga masyarakat yang pertanyakan, lantas gimana dong peran keluarga dan apa yang harus dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan ruang aman nih bagi anak. Kalau kita melihat datanya agak cukup ngeri-ngeri ya Bu ya, 80% kekerasan dilakukan oleh orang terdekat. Lantas gimana dong kita untuk menumbuhkan atau membangun ya lingkungan yang aman bagi anak sendiri Bu? Nah, itu tentunya perlu kesadaran kita bersama ya, Kak Nisa, seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, sebenarnya Dinas kami pun sudah melakukan banyak upaya untuk melakukan edukasi, mempromosikan perlindungan anak, mempromosikan tentang kesadaran atas hak-hak anak ini ya kepada masyarakat, baik itu melalui bimbingan masyarakat ke tingkat kepada kader-kader masyarakat atau di level sekolah, kemudian juga di level keluarga gitu. Harapan kita tentunya itu bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak mereka. Tuh. Nah, kemudian juga kami bekerja sama tentunya dengan institusi-institusi terkait, misalnya dengan Kemenak, dengan kemudian institusi pendidikan, dinas pendidikan dan sebagainya untuk bisa membuat sistem perlindungan bagi anak. Ada juga komentar seperti ini dari Bu Vivi, Bu. Saat ini kekerasan tidak cuma terjadi secara fisik saja, Bu Arida, tapi juga di ruang digital juga terjadi nih kekerasan. Misalkan nih, dari yang saya pantau aplikasi seperti TikTok dan juga Instagram, ketika ada anak ya ataupun remaja yang mengupload foto atau video kemudian tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh penonton lainnya, viewers lainnya, kemudian banyak komentar yang tidak bagus nih, tidak enak untuk dibaca. Ini kan juga termasuk kekerasan digital ya terhadap anak. Tapi hal ini juga paling sulit nih untuk dihindari karena kan kita tahu bahwasannya teknologi berkembang sangat pesat nih. Terus gimana dong kita sebagai orang tua? Silakan tanggapannya Bu Arida. Ini pertanyaan kritis ya dari Bu Vivi. Oke. Iya, betul. Ini memang menjadi kegelisahan kita bersama ya, terkait dengan ruang digital. Walaupun memang sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan PP Tunas, harapannya menjadi pedoman ya untuk memayungi perlindungan anak di ruang digital gitu. Tapi memang betul, Kak Nisa, orang tua, keluarga itu sebenarnya perlu meningkatkan literasi digital mereka gitu. Karena ini penting banget supaya mereka pun akhirnya bisa memahami gitu kan aktivitas digital anak-anak mereka gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Itu penting sih gitu. Jadi tidak perlu terlalu banyak memarahi atau terlalu banyak membuat larangan ini dan itu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana orang tua memahami aktivitas digital anak, apa sih yang sering dilihat anak di ruang digitalnya, apa saja yang sering dilakukan anak di ruang digital. Nah, kemudian buat kesepakatan bagaimana menggunakan gawai. Kemudian mengajarkan anak tentang etika serta keamanan digital gitu. Bagaimana mensikapi jika terjadi perundungan cyber misalnya, terjadi eksploitasi seksual gitu. Apa yang harus dilakukan anak? Antisipasi apa yang harus dilakukan anak dan keluarga itu yang perlu diedukasikan kepada mereka gitu. Sehingga anak pun berani melapor, keluarga pun bisa memberikan dukungan secara proporsional kepada anak untuk melindungi anak-anaknya di ruang digital gitu. Ada juga pertanyaannya ada komentar ya Bu, mohon maaf, komentar yang masuk dari Pak Boy dari Semarang seperti ini. Literasi digital sudah diajarkan di lingkungan sekolah Bu, tapi sayangnya saat ini banyak orang tua yang kudet nih, alias kurang update terkait dengan teknologi. Lantas gimana dong ketika teknologinya semakin pesat, ternyata orang tua juga tidak bisa mengikuti nih perkembangan dari anaknya sendiri ketika bermain di dunia digital. Ada nggak sih kemudian saran ya ataupun hal-hal yang perlu dipelajari oleh orang tua sendiri terkait dengan hal ini? Silakan Bu Arida. Iya, betul. Ya, orang tua kan
sebenarnya memang tidak perlu sama canggihnya Hmm. dengan anak gitu ya, tapi yang terpenting adalah kita perlu tahu gitu, sehingga nggak kudet gitu ya, seperti yang dibilang Kak Nisa. Nah, eh, sebenarnya memang kita perlu menyediakan banyak media belajar atau ruang belajar, itu bukan cuma sekedar kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua. Jadi menyediakan parenting class gitu ya, kelas-kelas orang tua, ya sehingga orang tua itu bisa ngejar nih ketinggalannya sama anak-anaknya gitu. Kalau apalagi terutama terkait teknologi gitu ya. Nah, di beberapa eh, di beberapa momen dulu dinas kami pernah melakukan edukasi dengan bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan dan institusi terkait itu untuk melakukan edukasi kepada orang tua. Jadi yang diedukasi itu bukan cuma melulu anaknya ya, tapi Iya. orang tua juga perlu nih kita edukasi, kita kasih tahu nih tentang literasi digital, sehingga nanti wawasan, knowledge, dan kemudian pemahaman literasi antara anak orang tua ini at least bisa seimbang gitu. Nah, ini yang mungkin belum banyak dilakukan oleh eh, banyak institusi mungkin. Kita fokus untuk mencerdaskan anak-anak kita, tapi orang tuanya kelewatan gitu. Nah, mungkin orang tuanya mungkin juga harus diajak. Buatlah mungkin kalau perlu sekolah membuat kelas orang tua gitu, barang 1 sesi, 2 sesi, orang tuanya diundang, diberikan literasi supaya nih pendidikan yang dilakukan sekolah dan di rumah pun akhirnya sinkron sama gitu. Baik, kalau literasi digital ataupun bermain media sosial ya Bu ya, katakanlah berjalan, biasanya kan berjalan beriringan ya dengan pembentukan karakter anak. Misalkan ketika anak ingin membuat konten, karena kan sekarang juga banyak banget nih anak-anak ya, generasi muda bahkan gen alpha yang sudah mulai tiktokan nih atau mulai jadi konten kreator, kan banyak sekali Bu. Tapi kan kemudian perlu juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter mereka. Nah, melihatnya pada saat ini bagaimana Ibu kemudian terkait dengan peran orang tua ya dalam pembentukan karakter maupun juga di lingkungan sekolah nih. Sudahkah kita masif ataupun kuat nih pembentukan karakter anak-anaknya untuk siap nih untuk menghadapi teknologi informasi yang semakin cepat ini? Hmm, kalau bilang sudah atau belum, saya rasa berproses ya, eh, Kak Nina. Saya nggak bisa katakan belum gitu karena capaiannya mungkin ada, tapi dibilang sudah banget, ya PR juga masih banyak gitu. Eh, Terutama terkait dengan pembentukan karakter anak gitu. Nah, sebenarnya untuk pembentukan karakter anak, upaya-upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan saya rasa juga eh, luar biasa gitu kan. Nah, hanya saja apakah yang sudah dilakukan sekolah itu sudah sinkron, sudah bersinergi dengan pendidikan di rumah gitu. Apakah orang tuanya sudah menerapkan pengasuhan gitu, menerapkan disiplin positif yang sama dengan di sekolah sehingga eh, bisa tercapai nih dengan optimal pembentukan karakternya. Karena ketika itu tidak sinkron pendidikan di sekolah dan di rumah, maka eh, harapan karakter yang ingin dibentuk seperti apapun juga belum tentu tercapai pada akhirnya. Nah, kerjasama sekolah dan orang tua inilah yang mungkin kalau saya lihat mungkin masih perlu ditingkatkan ya, gitu. Kalau komentarnya dari Pak Bambang seperti ini, Bu Arida, saya bacakan ya. Sayangnya kalau menurut saya karakter anak zaman sekarang ini sudah tidak seperti dulu. Orang tua sudah capek bekerja di luar, anak juga nantinya diurus oleh ART sehingga pembentukan karakternya tidak bisa maksimal dan hanya mengandalkan pihak sekolah saja. Dan ini menurut saya juga sebagai tamparan juga bagi orang tua ya, agar bagaimana mereka dong bisa mau sekalian mengurus anaknya tapi juga bisa mencari nafkah di luar. Adakah mungkin rekomendasi ataupun saran nih dari pemerintah ataupun kegiatan ataupun bimbingan lainnya dari pemerintah yang bisa dilakukan ataupun diberikan kepada orang tua terkait dengan orang tua yang banyak waktu di luar nih ketimbang bersama anaknya? Dari Pak Bambang, Ibu, ada masukan seperti itu? Ya, 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 betul.
Ya, ya, ada benarnya juga sih Pak Bambang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang masih menjadi PR tentang keluarga ya, pendidikan anak di dalam keluarga, bagaimana mensinkronkan dengan pendidikan di sekolah, yang memang kita akui masih ada, walaupun mungkin nggak semua, tapi masih ada beberapa orang tua yang mungkin memasrahkan anaknya begitu saja pada sekolah gitu, tetapi kemudian tidak melakukan pengasuhan eh, dengan yang seharusnya di rumah. Nah, maka dari itu memang tadi saya sampaikan memberikan edukasi kepada orang tua terkait pengasuhan, terkait disiplin positif, terkait dengan bagaimana memberikan ruang aman kepada anak di rumah, di dalam keluarga itu menjadi hal yang penting karena memang keluarga itu seharusnya menjadi rumah ya dan bukan institusi pendidikannya yang menjadi tempat belajar utama, seharusnya keluarga yang menjadi tempat belajar yang utama. Nah, Dinas Perempuan dan Anak di dinas kami itu sebenarnya kita sudah menyediakan banyak program edukasi untuk keluarga, untuk masyarakat juga dan institusi ya terkait pengasuhan, disiplin positif terkait dengan bagaimana membangun keluarga berkualitas gitu. Kami di sini ada layanan Puspaga sebagai pusat pembelajaran keluarga. Di situ ada layanan konsultasi, layanan konseling, layanan bimbingan masyarakat. Bagi semua orang tua di Jawa Tengah, semua keluarga di Jawa Tengah, bahkan institusi yang memang membutuhkan konsultasi atau edukasi tentang keluarga bisa bekerja sama dengan kami Puspaga. Kemudian kami juga ada PTD PPA misalnya sebagai layanan penanganan korban. Jika ada masalah dengan anak sudah menjadi korban kekerasan atau terjadi eksploitasi, pengabaian, diskriminasi terhadap anak gitu yang ditemui di tengah masyarakat, itu juga bisa segera dilaporkan kepada kami gitu. Baik, terakhir Bu Arida mungkin sebagai penegasan dan juga closing ya Ibu. Ya, mungkin apa Ibu yang ingin disampaikan nih bagi seluruh anak di Indonesia ataupun di Jawa Tengah pada khususnya, kemudian juga orang tua yang mendengarkan siaran ini di saat momentum Hari Anak Nasional, apa Bu yang perlu menjadi sorotan kita terutama? Oke, baik. Untuk Hari Anak Nasional kali ini, mari kita jadikan perlindungan anak sebagai suatu gerakan bersama. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Setiap anak di Jawa Tengah itu mempunyai hak merasa aman, berhak untuk didengarkan, dihargai, dan didampingi dalam meraih cita-citanya, dalam meraih mimpinya. Karena anak yang terlindungi hari ini tentu adalah fondasi Jawa Tengah untuk menjadi lebih maju. Sehingga Indonesia juga jadi lebih kuat gitu. Nah, bagi masyarakat Jawa Tengah seluruhnya, kami mengajak untuk kita bersama-sama menjadi pelindung bagi anak-anak kita. Jika Anda mengetahui ada dugaan kekerasan terhadap anak, segera laporkan melalui mekanisme yang memang sudah tersedia sehingga anak bisa segera mendapatkan penanganan perlindungan. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat paling aman bagi anak, sekolah dan keluarga sebagai ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan, sebagai tempat berekspresi bagi anak, sehingga anak mempunyai tempat untuk mengaktualisasikan diri secara positif, dan juga mari kita ciptakan lingkungan masyarakat yang peduli terhadap tumbuh kembang anak. Gitu. Sehingga harapan kita setiap anak di Jawa Tengah ini bisa tumbuh dengan bahagia, terlindungi, dan punya masa depan yang cerah. Baik, terima kasih Bu Arida telah meluangkan waktunya berbincang bersama El Sinta Ibu di Hari Anak Nasional ini. Sehat-sehat Ibu ya, salam juga untuk seluruh anak Indonesia. Oke, terima kasih Kak Nisa, sehat-sehat selalu buat semuanya.
Pendengar, demikian Koordinator Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah, Arida Nuralita, SPSI MA Psikolog. El Sinta Semarang News and Talk.